Saya jadi pesulap. Di Indonesia itu hanya ada 3 pesulap. Adrimanan, Mr. Robin, sama ada Woldin. 3 itu aja. Ada juga Jack. Paparazzi, paparan paling rahasia selebritis. Saudara, sulap kini sudah menjadi bagian dari seni panggung hiburan. Tapi sebutan tukang sulap seolah mendiskreditkan bahwa profesi tukang sulap masih umum terjadi. Paparazzi kali ini akan mengajak Anda untuk mengungkap rahasia para pesulap muda Indonesia yang berbakat. Siapa saja mereka? Deddy Corbuzier, lalu ada Dwi Montero. Wah, tembus ini. Oh, masih tembus. Gila. Oh. Ada juga Adrimanan. Kabarnya Adrimanan tidak direstui hubungannya dengan istrinya Rani gara-gara profesinya sebagai tukang sulap. Kalau saya nggak jadi pesulap nggak ketemu, saya nggak bisa dapetin Rani, itu keseluruhannya pesulap. Lalu ada Sekar Langit, salah satu pesulap yang juga anak tunggal dari pasangan Yani dan pelukis Sabto Hudoyo. Kalau keluarga pengennya aku jadi dokter sih. Cuman bisa yang nyulap. Saudara ingin tahu gimana sih caranya mereka hingga menjadi pesulap kondang saat ini? Dan kabarnya mereka katanya akrab dengan ilmu hitam. Bahkan kadang-kadang akrab dengan jin atau setan. Guru saya yang paling hebat, Robin. Bagi saya dia hebat, karena dia ngajarin saya. Terus tahun 80 saya mulai keluar negeri. Tahun 90. Saya 80 saya sempat kuliah. Selesai tahun 89 kerja di bank. Sudah itu oleh yang punya bank, saya disponsor keluar negeri. Saya main di KBRI, KBRI, saya belajar sulap di Belgia, Prancis, Jerman, ya, 3 itu. Di situ saya memperdalamkan illusion, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara bicara, terus bagaimana memilih permainan, mengkombinasi dengan musik kayak gimana, lightingnya kayak gimana. Nah, kesulitan bagi saya sekarang adalah lighting. Di Indonesia nggak ada lighting yang expert, nggak ada. Jika tangan saya tunjukkan ke pohon sini, terus saya lipat dengan seperti ini. Ini uang berapa tadi? 50.000. 50.000 ya. Anda yakin 50.000 ya? 50.000. Yakin ya, tangan saya kosong tidak ada lupa. Akan saya lipat-lipat seperti ini. Oke. Jadi Rp1.000. Kakek saya, ayah saya dulu pesulap. Sorry, bukan betul-betul pesulap, tapi mereka tuh hobi bermain sulap. Akhirnya saya melihat ada suatu keajaiban di situ, ada suatu ketertarikan di situ, jadi makanya saya belajar dan hingga sampai saat ini saya bisa merubah uang ini gara-gara bermain sulap itu. Iya. Jadi biar susah, ya. Oke. Yang kedua, kita taruh tangan di sini. Tapi dia bisa pindah. Belajarnya otodidak ya. Jadi biasa kalau ketemu pesulap gitu, ajarin dong gimana caranya. Kok bisa sih, kok bisa. Kita kan seneng ya kalau ada orang bisa kayak gitu. Oh, kok gitu, kok kayak gitu. Jadi itu aja yang buat kita seneng gitu. Makanya saya juga sering belajar sama teman-teman yang bisa. Kita tukar-tukeran lah. Sulap satu seni, ya, sama dengan halnya kita bermain musik. Cuman di sini menggunakan teknik yang dinamakan mengalihkan perhatian orang. Ya, saya suruh Anda memperhatikan sini, padahal tangan saya di sini bermain. Ini tahu dong kalau saya ambil di sini dia ada di mana? Iya. Dia di mana? Oh, tidak ada di sini ya. Tuh gimana? Oke, lihat. Kegagalan show ya, sekali lagi. Oke. Dia di mana? Oke, jelas kan? Oke, tiup. Oke, yang penting lo tahu kan? Jangan kemana-mana, tetap bersama Paparazzi, paparan paling rahasia selebritis.
Ayo semua yang berdansa, jangan diam saja. Ada yang tahu nggak sih waktu kamu interview siapa itu kode etik sulap Indonesia tuh kayak aku sih katanya banyak yang salah, menyalahi aturan apa gitu. Kalau misalnya seseorang itu udah tahu nih, misalnya Mas Doni, oh triknya seperti ini, terus aku langsung niru, padahal kalau di Amerika aku harus minta izin dulu, terus aku variasiin, aku bikin sesuatu yang lain, jadi aku nggak ngejiplak-plak punya Mas Doni. Oh, jadi ada copyrightnya juga ya? Ada. Emangnya lagu aja nggak ada copyright? Tapi itu bukan sebagai trufnya dia, jadi dia nggak apa-apa sebenarnya. Saya punya, misalnya aku punya. Kalau di luar baru. jadi suatu kebanggaan kalau dia bisa nemuin trik-trik baru terus dia bagiin ke orang-orang. Jadi nggak kayak kalau ketemu berantem. Liputnya siapa? Ini kita liput Dwi Montero. Dwi Montero. Oke. Saudara, pria ini pernah belajar sulap sejak umur 9 tahun dan mulai show kelas 3 SMP. Baik, Paparazzi akan mengajak Anda bincang-bincang dengan Dwi Montero. Dwi? Don, apa kabar Don? Halo Dwi. Oke, dan Pesulap kan macam-macam nih. Ada illusionis, ada mentalist, terus ada apa satu lagi tuh? Escapologist. Nah, Dwi termasuk yang mana? betul tadi ya, memang kata Doni ada mentalis, ilusionis, ada lagi sebenarnya masih banyak, ada comedian, ada manipulation, ada bizarre magic, ada fakir. Nah kalau saya itu latihan sebenarnya ke manipulation. Walaupun sebetulnya kita semua pesulap itu bisa memainkan apa saja, Don. Belajarnya di mana sih, Dwi? Saya belajar umur 9 tahun. Itu kelas 3 SD, saya lihat ayah saya, kakek saya. Karena ada suatu keajaiban itu, saya belajar sampai akhirnya kelas 3 SMP saya mulai show, saya mulai ke profesional. Kelas 3 SMP. Percaya nggak, Don? Bayaran saya pertama 35.000. 35.000 rupiah. Tahun berapa ya? Tahun 90-an mungkin gitu. Ini Dwi, sulap kan bisa dilakukan oleh siapa saja atau cuma orang-orang tertentu aja? Saya rasa semua bidang pun ya, Don, ya, itu bisa dipelajari ya. Pertama, satu keinginan. Bakat tuh bisa kita bentuk, Don. Asal kita ada satu keinginan, dari pertama. Ajarin dong triknya, Di. Oke. Aku main sedikit ya. Percaya nggak? Aku ini hilang di situ. Saya muncul di situ. Muncul lagi di situ. Saya tidak akan bocorin, tapi Indra yang akan bocorin. Oke, Dwi, sukses ya. Oke, yuk. Saudara, kalau Dwi Montero memikat istrinya dengan melalui trik-trik sulapnya, pria yang satu ini pernah menyetir dengan mata tertutup, bahkan bisa meramal headline suatu koran ternama dengan tepat dan terkenal pula dengan main gamesnya. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Paparazzi, paparan paling rahasia selebritis. Keinginannya melompat dari Hotel Indonesia dengan seutas tali, gayanya yang khas terutama gaya rambutnya itu, sempat bikin prihatin orang tuanya. Pernah membawa pulang Rp25.000 cuma dan sebungkus nasi saja. Memilih nama perancang Notre Dame dari Prancis, Le Corbusier. Kita sekarang akan ketemu dengan orangnya langsung, Deddy Corbusier. Apa kabar, Dad? Baik sekali. Selamat datang. Baik sekali. Hanya jauh saja tadi perjalanan muter-muter nyampe sini. Jadi agak tidak baik sedikit. Oke, jadi balik ke magician itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu atau Sebenarnya semua orang bisa belajar. Semua orang bisa belajar, tapi permasalahannya adalah tidak semua bisa menjadi seorang magician. Jadi tidak semua pesulap yang mengaku dirinya pesulap itu adalah seorang pesulap. Karena itu seni. ketika dia memutuskan untuk jadi magician itu tentunya belajar atau given? Belajar Ya? tapi pasti ada bakat-bakat yang given ya. Jadi maksudnya
Waktu kecil saya memang mau menjadi seorang pesulap. Lalu saya memilih aliran saya sendiri dan sampai sekarang. Jadi belajar, semuanya belajar. Tapi ya jelas harus ada kemauan yang besar tadi itu, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang adalah kemauan itu. Terus kabarnya banyak orang bilang ya, saya sendiri juga belum tahu apakah itu kadang-kadang kita memakai media lain, entah itu jin atau setan atau Kita ini magician, kita bukan dukun. Bahkan kita tidak percaya hal-hal yang dikerjakan oleh dukun. Karena semua efek yang dilakukan oleh mereka itu bisa kita tiru dengan kemampuan kita, dengan kemampuan manusia normal. Kita butuh konsentrasi, kita butuh kecermatan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang namanya pakai setan atau pakai jin dan sebagainya, tidak ada. Di dalam ilmu sulap tidak pernah digunakan ilmu hitam, tidak pernah digunakan ilmu apa ya, baca-bacaan yang kayak tenaga dalam yang kayak kalian pikirkan, itu tidak ada. Ada di sulap itu seakan-akan mandi air mendidih, ada dipotong, ada, tapi semuanya teknologi. Sesungguhnya itu 2 orang atau 3 orang. Tetapi seninya di situ, bagaimana dia membuktikan bahwa 2 orang itu tidak ada, hanya 1 orang, yaitu sulapnya. Lalu kalau Anda bisa lihat sesuatu, kalau sudah ditutup, itu udah pasti sulap. sebenarnya ada nggak sih trik-trik sulap yang boleh dipublikasikan atau ada yang disimpan gitu? Ada. Kan setiap pesulap pasti punya truk sendiri. Betul. Dipublikasikan itu ada 2 pengertian, yaitu adalah kalau seandainya kita membuat buku, terus kita jual bukunya, itu boleh. Tapi kalau kita tayangkan di TV, itu kode etiknya tidak boleh. Sih oke-oke aja terus dibongkar. Nggak apa-apa ya? Enggak. Karena semakin dibongkar, semakin kita mendidik bahwa itu bukan sihir, itu sulap. Dan saya katakan tadi bahwa sulap itu tidak ada habis-habisnya. Kode etik di Indonesia itu kadang-kadang salah aturan gitu loh, salah aturan. Kita lihat kalau di luar negeri ya, kita sama-sama di satu tempat di Magic Castle, kita ngumpul semua pesulap. Kita tuh saling sharing. Jadi salah satu punya trik baru, dia mainin. Kita ngelihat triknya, it's okay, nggak masalah. Ada kode etik. Jadi kalau seseorang punya job, terus jobnya nggak bisa dilakuin, kasih ke pesulap yang lain. Kode etiknya kayak gitu. Ngajar deh. Ngajar juga. Udah banyak murid. Lumayan lah, lumayan. Cuma saya saring sekali. Jadi dari 20-an itu sekarang tinggal sekitar 5 kali. Saya baru naik kelas 3 SMA. Saya belum tahu apakah ini mengerjakan pendidikan job atau secara profesional atau tidak. Saya harap sih kalau misalnya saya memang mampu, insya Allah memang saya bisa menjadi seorang pesulap yang benar-benar pesulap. Bukan sekedar misalnya sama saya bisa. Awalnya sih hobi, jadinya saya hobi ngeliat kan pertama orang di TV sulap, wah keren gitu. Tiba-tiba saya coba cari-cari, belajar buku semua, VCD semua beli, akhirnya ya udah bisa. Terus karena saya belajar sendiri tuh bisa ketemu sama Mas Dedi. Ya tiba-tiba nggak tahu gimana caranya saya bisa ketemu dia. Persaingan di antar magician, saya sih sebenarnya nggak menganggap persaingan ya. Saya menganggap bahwa di sini ada timbul anak-anak baru yang muda-muda yang bagus luar biasa main. Selama bersaing secara sehat, saya mostly welcome. Ya, cuma kadang-kadang pesulap itu adalah the art of envy gitu. Jadi ada rasa iri di sana. Itu yang harus dibuang. Saya berharap sebetulnya untuk para pesulap di Indonesia itu kita bisa saling bersatu, kita bisa sharing, dan kita bisa kembangkan seluruh kemampuan kita bisa go internasional dan sesama pesulap harus saling jaga rahasia. Tapi kalau bertemu kita tukar-tukaran rahasia, gitu aja paling. Dik, mau nanya apa Dik ke Dedi, Dik? Iya nih Mas Dedi, aku mau nanya. Kenapa sih kok gaya rambutnya harus seperti itu? Seperti apa? Seperti Kaisar Ming dalam. Jadi ini adalah sebuah karakter yang saya cari untuk memposisioningkan diri saya terhadap pekerjaan saya itu sendiri.
Tapi nggak terinspirasi dari komik itu, Flash Garden? Terinspirasinya banyak ya. Saya melihat dari komik Flash Garden, saya melihat dari pesulap di Amerika juga ada ya. Terus saya melihat dari macam-macam gitu. Jadi saya menggabungkan segala sesuatunya jadi satu. Tapi kenapa Mas Dedi harus serba selalu hitam sih, Mas? Saya dulu pernah pakai putih-putih, dipikir pocong. Jadi saya pakai hitam-hitam. Ini baca mantra, jadi harus diam semua.